Halo, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gede Ardika Rimbaud Tangkas dengan NPM 4525210080. Nah, saya di sini akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Penjualan Buah-buahan. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberitahukan isi-isi library semua yang saya pakai. Pertama, IOStream. IOStream ini mempunyai library yang berisi tentang definisi fungsi dan objek standar seperti scene, cout, dan handle. Untuk selanjutnya, string. String adalah library yang berisi fungsi untuk mengelola teks. Dan Fstream adalah library yang berisi fungsi berkaitan dengan input, output ke dalam file. Manip adalah library yang berisi fungsi untuk mengatur format output pada command. Dan saya menggunakan using name space std agar tidak harus menulis std sebelum cout seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke prototipe fungsi berupa string ig nama buah. Ig adalah inisial saya, dan selanjutnya harga buah, stok buah, dan jumlah buah yang adalah 0. Nah, untuk fungsi pertama adalah fungsi tampilkan menu. Nah, fungsi ini ya berfungsi untuk menampilkan atau ngeprint menu yang ada di program ini. Yang pertama, tambah data buah, kedua melihat daftar buah, dan yang diurutkan dari harga termahal sampai termurah. Dan untuk ketiga, transaksi penjualan, dan keempat, simpan dan keluar. Nah, ini akan dipakai untuk ya memilih menunya nanti pas di fungsi utama. Selanjutnya, eh, fungsi kedua adalah fungsi urutkan harga descending. Jadi ini berfungsi untuk mengurut harga buah yang dimasukkan di nomor satu sesuai harganya. Nah, ini akan mulai dari for. For ini akan mengulangi semua. For ini berfungsi kan selama i lebih kecil daripada jumlah buah min 1. Jadi ini akan mengulang terus sesuai ya jika i-nya 3. Jadi 3 min 1 2, berarti i ini harus menjadi 2. Jadi mulai dari 0. Dan mengulang terus akan dengan i++ sampai jumlahnya ini sama. Dan habis for ini adalah max IDX sama dengan i. Max IDX ini berarti seperti nilai maxnya, nilai paling besar di mana, dan itu seperti apa. Dan selanjutnya ada for lagi, i plus 1, j sama dengan i plus 1, selama j lebih kecil daripada jumlah buah, dia akan print ini, yang ini. Nah, jika harga buah dalam kurung j lebih besar daripada harga buah dalam kurung max index sama dengan j. Jadi jika harga buah yang dalam j ini lebih besar daripada harga buah yang max index, maka max index akan diganti dengan j. Nah, untuk menukar harga-harganya agar apa ya? Ini kan selection sort, jadi mencari yang paling besar dan paling kecil, nggak compare dengan yang sampingnya saja. Ini compare dengan semuanya. Jadi harga ini adalah tempat temporary atau sementara untuk harganya ditaruh. Jadi IG harga yang dari max index akan sementara ditaruh di sini. Nah, setelah itu max index akan digunakan untuk mencari harga buah yang di I. Nah, jika yang I ini lebih besar daripada max index, akan dimasukkan ke temp harga untuk memindah-mindahkan. Nah, selanjutnya ke fungsi ketiga, yaitu fungsi simpan ke file. Nah, fungsi simpan ke file ini ya untuk memasuki isi yang ada di dalam daftar buah ini, dan kayak seperti stoknya, harganya, dan nama buahnya dimasukkan ke dalam file, yaitu laporan penjualan.txt. Dan selanjutnya kita dimulai dengan offstream file output. Nah, file output itu nama filenya, variabel filenya dalam program ini, dan offstream itu adalah untuk mengeluarkan, untuk memasukkan outputnya.
Jadi kan outputnya menjadi laporan penjualan.txt. Nah, jika file output sedang dibuka, file output akan melakukan yang dari sini sampai sini. Jadi file output ini tanda panah ini ke dalam file output mengartikan yang di dalam kutip ini akan masuk ke dalam file output. Nah, seperti itu. Dan for selama i lebih kecil daripada jumlah buah akan dilakukan ya buah, nama buah, harga buah, stok dan stok buah akan dimasukkan ke dalam file output. Nah, setelah itu selesai, file output akan ditutup dan akan mengeprint data berhasil disimpan ke file lama ditimpa. Nah, terus selanjutnya kita memasuki fungsi utama int main. Nah, fungsi utama dimulai dengan mendeklarasi IG pilihan. Nah, pilihan ini ya seperti yang tampilkan menu ini akan digunakan untuk memilih menu yang ada di sini. Nah, di dalam do ini kita akan melakukan do selagi pilihannya adalah 4, pilihannya di dalam 4, akan ngeprint yang semuanya ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah memanggil fungsi tampilkan menu. Nah, setelah itu akan kita melakukan penginputan untuk variabel pilihan. Nah, jika variabel pilihan adalah 1, kita akan disuruh untuk memasuki nama buah, harga buah, dan stok buah. Dan setelah kita masukkan itu, jumlah buah akan ditambah 1. Nah, selanjutnya, jika IG pilihan adalah 2, dan jika jumlah buah adalah 0, berarti jika kita memilih pilihan 2 sebelum memilih pilihan 1, berarti belum ada data. Nah, tetapi jika kita sudah memilih itu, akan dikeluarkan memanggil fungsi urutkan harga descending. Nah, fungsi ini ya seperti di atas tadi akan mengurutkan harga melalui selection sort descending. Jadi paling besar ke kecil kalau untuk descending. Nah, selanjutnya ini akan print atau menampilkan daftar harga descending. Nah, ini untuk ya nama harganya, nama daftarnya. Nah, selanjutnya ada for ini. Selama i lebih kecil daripada jumlah buah, akan mengeluarkan i plus 1 titik nama buah. Dan harganya RP dan harganya stok tanda kutip dan stok buahnya yang ada. Nah, selanjutnya, jika pilihan yang dipilih adalah pilihan ketiga atau pilihan sama dengan 3, akan kita mulai dengan deklarasi variabel string cari dan ditemukan sama dengan 0. Nah, kita di awalan akan disuruh untuk memasuki nama buah yang dicari. Nih, itu dicari. Nah, jika nama buah sama dengan teks yang kita tulis dicari, jadi dalam for ini kita memilih yang ada dicari, yang dicari ini sama dengan nama buah akan mengganti ditemukan menjadi 1. Seperti di sini. Nah, jika ditemukan masih 0, ya berarti yang dicari itu tidak sama dengan nama buahnya, akan dikeluarkan buah tidak ditemukan dalam sistem. Nah, setelah itu lanjutnya kita IG mendeklarasi lagi variabel beli. Kita di sini suruh untuk kita akan membeli berapa gitu. Berapa. Nah, jika yang jumlah yang kita beli lebih dari stok yang ada, akan di-print maaf stok kurang. Nah, tapi jika tidak, stok buah akan dikurangi dengan jumlah yang kita beli. Nah, setelah itu program akan mencetak total bayaran yang dihitung dari total bayarnya itu artinya beli dikali harga buah yang ada. Nah, terakhir untuk pilihan keempat akan memanggil simpan ke file. Jadi yang di atas ini file ini sesuai daftar buah yang ada. Nah, setelah itu
akan mencetak program selesai. Nah, jika kita memilih selain 1 sampai 4, yang keluar adalah pilihan tidak tersedia. Nah, selesai dah untuk programnya dan scene.get untuk mendapatkan scene-nya. Dan untuk selanjutnya, saya akan memberikan hasil running sampai flowchart. Nah, ini untuk hasil runningnya. Nah, ini dan di sini adalah masukkan data buah. Nah, seperti ini. Saya memilih menu 1. Nah, nama buahnya sematkan semangka, harga 20.000, stok 5. Nah, seperti itu. Nah, untuk menampilkannya, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya. Nah, jika kita belum menambahkan buah dari opsi 1, nah, keluarnya akan ada ini, belum ada data. Nah, selanjutnya, kita akan membeli buah nih, melakukan transaksi dan melihat daftar buah setelah pembelian. Nah, kita akan membeli apel jumlah 25 biji dan totalnya akan dihitung sesuai harga apel dikali jumlah beli. Nah, setelah melakukan transaksi, jika kita membuka atau memilih menu 2 atau melihat daftar buahnya, stok yang apel di sini akan berkurang. Nah, di awalnya stok apel 40, setelah membeli 25, sisanya 15. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang terjadi jika kita membeli lebih dari stoknya. Jadi, kan semangka stoknya ada 5. Nah, kita memilih stoknya beli 20. Nah, kan stoknya kurang. Jadi, itu akan di-print, maaf stok kurang. Nah, selanjutnya, memilih buah yang tidak ada di daftar buah. Nah, jika kita memilih buah yang tidak ada, seperti saya milihnya ini pisang. Nah, buahnya nggak ada, jadi yang akan di-print, buah tidak ditemukan dalam sistem. Selanjutnya, menyimpan daftar buah ke file dan menghentikan program. Nah, ini jika kita memilih menu 4, berarti kan data berhasil disimpan, file lama ditimpa, dan program selesai. Ini memanggil fungsi keempat, fungsi ketiga, itu simpan ke file. Nah, file txt-nya isinya seperti ini, dan harga stoknya akan sesuai yang ada di dalam menu 2 ini. Jadi kalau kita udah membeli apel di sini 25, ya kan stoknya 15 tuh dari 40. Di file juga akan seperti itu juga, 15. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk pseudocode-nya, ini untuk function tampilkan menu, sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk urutkan harga descending. Ini untuk simpan ke file, seperti ini, kelihatan. Dan ini untuk yang utamanya. Nah, akan memasukkan filenya lagi. Tuh. Seperti ini. Jika filenya, jika pilihan yang kedua, ini. Jika pilihan yang ketiga akan seperti ini. Dan ini jika pilihan yang keempat, say and if. Selanjutnya ada bahasa alaminya. Nah, untuk setiap bahasa alami, program awal atau prototipe fungsi itu harus lebih awal sebelum ini ya, lainnya. Jadi nama buah 100, harga buah 100, stok buah, dan jumlah buah sama dengan 0. Nah, pertama dimulai dengan membuat fungsinya. Fungsinya seperti ya, fungsi tampilkan menu, fungsi urutan harga, fungsi simpan ke file. Nanti selanjutnya kita akan memanggil fungsinya, dan itu kita disuruh untuk mengisi atau memasukkan isi, menginput variabel pilihan. Nah, sama juga seperti tadi, jika pilihannya 1, baris 35, jadi baris 35 ini sampai 41 yang ini. Nah, jika tidak, kita akan disuruh mengerjakan 42. Nah, 42 ini juga sama, jika pilihan kedua. Nah, jika suruh kerjakan, jika pilihan sama dengan 2, kita disuruh mengerjakan baris 43 sampai 49. Berarti 43 ini, dan baris ini, sampai 49. Nah, ini. Dan ini akan mengulang terus selama ya pilihan sama dengan 2. Jika pilihannya bukan 2, kita akan disuruh mengerjakan baris 50. Yang ini. Ini pilihan sama dengan 3. Nah, baris jika kita masuk ke 50, kita akan disuruh mengerjakan baris 51 sampai 64. Nah, 51 ini IG sama dengan 0, dan 64 adalah ini.
Nah, jika tidak, kita akan disuruh mengerjakan 65. Nah, jika pilihannya 34, kita disuruh mengerjakan 66 sampai 67. Nah, memanggil function dan cetak program selesai. Nah, kalau tidak, kalau pilihannya bukan 1 sampai 4, akan disuruh mengerjakan baris 68, yaitu mencetak pilihan tidak tersedia, dan selanjutnya selesai. Nah, selanjutnya saya akan membahas flowchart. Ini flowchartnya ini. Jadi kita mulai dari ini start dan memanggil tampilkan menu, di mana kita akan selanjutnya disuruh untuk memilih memilih menu, dan itu memilih menu melalui memasukkan atau menginput variabel pilihan. Nah, jika yang diinput adalah 1, nanti 1 true, kita akan masuk sini, akan ditampilkan nama buah, dan kita disuruh input nama buah seperti sama tadi, harga buah, stok dan stok buah, jam jumlah buah. Jadi jika kita sudah memasuki ketiga ini, berarti jumlah buah akan ditambah 1 dan akan kembali ke tampilkan menu. Dan sama untuk yang kedua juga, jika kita belum melakukan pilihan 1, berarti ini jumlah sama dengan 0. Jadi true, kita ke sini buah belum ada data, jadi kita kembali lagi ke tampilkan menu. Nah, tetapi jika sudah ada jumlah buah lebih besar daripada 0, kita akan disuruh ke bawah ini, memanggil urutan harga descending. Nah, akan ngeprint teksnya ini. Nah, selanjutnya kita selama i lebih besar daripada jumlah buah, ini akan mengulang terus. Jadi selama kayak misalkan kalau jumlah buahnya ada 3 gitu, ini akan mengulangi selama 3 kali. Nah, jika selesai, ini akan kembali ke tampilkan menu. Nah, selanjutnya untuk pilihan ketiga. Dan ketiga adalah ini untuk melakukan transaksi. Jadi, mulai dengan ditemukan sama dengan 0, dan kita disuruh mengeluarkan teks, masukkan nama buah yang dicari. Jadi kita akan menginput apa buah yang kita cari. Nah, jika i lebih besar daripada jika i lebih kecil daripada jumlah buah, berarti n tidak akan kembali lagi ke tampilkan menu. Dan jika iya, kita akan melanjutkan ke sini. Jika nama buah sama dengan cari, berarti kita akan diarahkan ke sini. Tapi jika tidak, akan di print buah tidak ditemukan dalam sistem. Nah, kita kembali i++ sampai ini. Nah, setelah masuk ke dalam sini, kita akan mengulang lagi ke atas, keurutkan tampilkan menu. Nah, selanjutnya jika nama buah sama dengan nama yang dicari, ditemukan sama dengan 1. Yang mencetak teks jumlah beli, nah kita disuruh untuk menginput berapa yang kita akan beli. Nah, selanjutnya ada lagi, jika beli lebih kecil sama dengan stok buah. Nah, jika lebih kecil, berarti jika true-nya, kita akan stok buah akan dikurang total yang kita beli. Dan selanjutnya total bayar akan dikeluarkan juga, yaitu beli dikali harga buah. Nah, jika beli lebih dari stok, akan dikeluarkan stok kurang. Nah, untuk pilihan keempat, akan memanggil simpan ke file. Ini agak berbeda dari yang pilihan lain, soalnya ini pas awal saya bikin simpan file tuh terlalu pendek, jadi saya panjangkan dengan mengeluarkan yang di dalam simpan ke file ke sini. Nah, masuk outstream berarti bisa masuki input outputnya sekalian. Ini mendefinisikan di mana outputnya akan berjalan, jadi akan di output melalui laporan penjualan.txt. Laporan ini, jika file output is open, berarti jika file output itu terbuka, ini akan mencetak data stok baru ke dalam file output. Nah, ini jika jumlah buah, selanjutnya jika jumlah buah lebih besar daripada i, jika lebih kecil i-nya, ini akan masukkan semua ini yang di dalam kurung ke dalam file outputnya i++. Nah, jika ini sudah lebih besar atau sama dengan jumlah buah, sudah lebih besar daripada jumlah buah, jadi ini
Selanjutnya file output.close yang berarti file outputnya ini sudah tertutup dan mencetak teks data berhasil disimpan, dan selanjutnya mencetak lagi teks program selesai, dan selanjutnya ke end. Nah, untuk yang jika pilihannya selain 4 atau lebih dari 4 atau bukan 1 sampai 4, mencetak pilihan tidak tersedia dan mengakhiri program. Nah, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon minta maafnya. Terima kasih.